Assalamualaikum semuanya. Pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2003, kota Lagos de Moreno yang terletak di negara bagian Jalisco, Meksiko, diguncang oleh hilangnya 5 pemuda yang merupakan teman dari kecil. Pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus, kerabat dari kelima pemuda tersebut melaporkan mereka hilang kepada pihak berwenang. Kerabat itu kemudian mengatakan tentang lambatnya tindakan yang ditunjukkan oleh penegak hukum dalam mengatasi orang yang hilang. Para korban dengan cepat diidentifikasi sebagai Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galvan, dan T. Cedillo Jaime Martinez. Kerabat para korban menjadi frustasi dengan penegakan hukum, sehingga mereka mulai memprotes dan berdemonstrasi menuntut agar polisi bergerak dengan cepat. Pada hari Minggu, tanggal 13 Agustus, petugas Kejaksaan Negara Bagian dan tentara dari Garda Nasional menggeledah area di mana terakhir kali mereka terlihat di CCTV di Mirador de la Santa Cruz. Kantor Kejaksaan Agung kemudian mengeluarkan pernyataan publik tentang penggeledahan mereka di area tersebut, dan salah satu mobil korban kemudian ditemukan di sana dengan tidak ada jejak kekerasan atau tanda-tanda perampokan. Pada larut malam, Senin 14 Agustus, foto para korban diposting ke media sosial secara anonim di platform Facebook dan Telegram. Dalam foto yang diposting, kelima korban terlihat berlutut di tanah di lokasi luar ruangan dengan latar belakang dinding bata merah pada malam hari. Setiap korban mulutnya tertutup dengan lakban dan tangan mereka tampak seperti terikat di belakang punggungnya. 5 pemuda berusia antara 19 dan 22 tahun itu pergi ke pameran tahunan di Lagos de Moreno, kota tempat mereka tinggal di negara bagian Jalisco, Meksiko Barat. Tetapi setelah beberapa jam mereka tiba-tiba menghilang. Dikatakan bahwa mereka pergi ke Mirador de la Santa Cruz, di mana mereka berencana untuk bertemu dengan seorang pria yang belum disebutkan namanya oleh polisi hingga saat ini. Setelah gambar 5 pria itu dirilis beberapa jam kemudian, pada hari Senin tanggal 14 Agustus, sebuah video yang mengejutkan pun juga dirilis. Pihak berwenang Meksiko lalu menemukan 4 tengkorak dan sisa-sisa tulang hangus lainnya di sebuah peternakan terdekat, dan sedang diselidiki apakah mereka ada hubungannya dengan anak-anak muda yang hilang tersebut. Polisi juga mengecek CCTV terakhir kali mereka terlihat yang berjarak kurang dari 5 km dari pekan raya yang akan mereka hadiri. Di CCTV itu, polisi menemukan bukti perjuangan yang penuh kekerasan. Polisi juga menemukan noda darah di tempat kejadian yang menunjukkan bahwa para anak muda tersebut kemungkinan besar diserang secara tiba-tiba. Polisi juga menemukan kendaraan korban yang ditemukan terbakar di pinggir jalan raya. Mobil itu diparkir di dekat alun-alun pusat perbelanjaan Nuevo Milenio di kota Encarnacion. Petugas pemadam kebakaran harus dipanggil sebelum kendaraan dapat digeledah, dan sisa-sisa manusia ditemukan di dalam kendaraan. Polisi belum merilis informasi tentang berapa banyak sisa jenazah yang ditemukan di dalam mobil. Pada hari Rabu malam, kantor Kejaksaan Jalisco melaporkan bahwa mereka menemukan properti peternakan yang mungkin sesuai dengan indikasi video yang dirilis baru-baru itu, termasuk noda darah dan alas kaki yang menunjukkan bahwa 5 pemuda berada di peternakan tersebut. Di peternakan tersebut, petugas polisi menemukan beberapa plat nomor kendaraan dan sepeda motor. Ketika plat nomor dicek melalui sistem, mereka menemukan bahwa semua kendaraan memiliki laporan pencurian dari negara bagian lain. Polisi juga menemukan ponsel, amunisi senjata api, DVR, dan sejumlah besar tas penuh obat-obatan. Sepertinya peternakan itu digunakan sebagai semacam rumah persembunyian kartel atau rumah simpanan. Kasus itu sangat tidak biasa jika dibandingkan dengan kasus kartel yang pernah saya bahas,
Belum ada motif pembunuhan yang diumumkan atau dugaan adanya hubungan antara korban dan kelompok kriminal, meskipun lebih banyak berita mengenai hal itu mungkin akan berkembang dalam beberapa hari mendatang karena kasus itu masih sangat segar. Dalam berbagai pernyataan kepada pers, anggota keluarga dari para pemuda tersebut mengatakan bahwa para pemuda itu berdedikasi untuk belajar dan bekerja. Namun di waktu senggang mereka berkumpul, mereka bermain sepak bola dan sekedar nongkrong seperti anak muda lainnya. Dante Sedillo yang berusia 22 tahun adalah seorang pengendara sepeda yang memenangkan 2 medali emas di kompetisi Olimpiade Nasional. Saat kejadian, dia adalah seorang pegawai restoran. Diego Lara yang berusia 20 tahun bekerja sebagai pandai besi. Dia anak yang sangat bahagia dan pemalu. Jaime Martinez 21 tahun bekerja sebagai pekerja konstruksi. Roberto Olmeda 20 tahun dikenal dengan nama panggilan El Chochi. Selain berlatih tinju, dia belajar teknik industri di Universitas Guadalajara. Dia adalah pria yang sangat atletis, dia jarang keluar. Dan yang termuda di grup itu adalah Uriel Galvan yang berusia 19 tahun. Ia sering berlatih tinju bersama temannya Roberto. Lagos de Moreno adalah kota strategis untuk perdagangan narkoba. Daerah itu adalah kekuasaan kartel CCNG. Fenomena penghilangan anak muda telah terjadi sejak tahun 2022. Dan dapat dikatakan bahwa Lagos de Moreno adalah pusat dari semua penghilangan itu. Mereka memiliki lebih banyak orang hilang dibandingkan kota-kota yang populasinya 2 kali lipat. Tapi pertanyaan sebenarnya adalah, kelompok mana yang bertanggung jawab di balik video 5 pemuda itu? Di dalam video 5 pemuda yang beredar, terdapat teks ditumpangkan yang terbaca Puro MZ dengan emoji topi koboi. MZ mengacu pada operasi MZ atau operasi Mayo Sambada. Saya bersenjata kartel Sinaloa yang telah berperang di berbagai negara bagian khususnya Zacatecas. Namun menariknya, banyak yang menduga bahwa itu adalah penyesatan dan upaya untuk menyalahkan kematian kartel Sinaloa di wilayah yang lebih rendah. Dan banyak yang mencurigai kartel CCNG lah yang berada di balik pembunuhan itu. Karena ada coretan yang terlihat di foto 5 tawanan di dinding bata merah di belakang para tawanan itu. Sebuah gambar yang mirip dengan lukisan wajah. Menurut kesaksian beberapa penduduk, gambar itu bisa jadi merujuk pada lambang yang digunakan oleh subdivisi kartel CCNG. Subdivisi itu adalah Grupo Elite Detectivo de Reac Inmediata, yang artinya adalah reaksi langsung kriminal kelompok elit. Salah satu subdivisi kriminal CCNG yang dipimpin oleh Hugo Gonzalo Mendoza atau yang juga dikenal sebagai El Sapo. El Sapo adalah karakter yang menarik dalam organisasi CCNG dengan banyak yang mencurigainya sebagai bagian integral dari organisasi dan beberapa bahkan menyarankan dia untuk menjadi calon penerus kepemimpinan kartel CCNG saat ini, yaitu El Mencho. El Sapo saat ini berusia sekitar 30 hingga 35 tahun. Dan meskipun usianya relatif muda, ia dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab mengendalikan wilayah penting di Meksiko. Dia adalah sekutu dekat El Mencho dan salah satu orang paling terpercayanya. El Sapo bertugas merekrut sikario baru untuk kartel, yang bahkan diduga dia rekrut melalui iklan Facebook. Iklan yang ia buat adalah tawaran pekerjaan sebagai penjaga keamanan dan kemudian mengubah mereka menjadi pembunuh bayaran atau bunuh mereka jika mereka tidak mau bergabung. Itulah dugaan besarnya. Jadi kelima anak muda yang menjadi korban sepertinya telah tertarik untuk bekerja sebagai penjaga keamanan. Dan ketika 5 pemuda itu sampai di lokasi yang ditentukan, mereka tidak mau untuk dijadikan sebagai anggota kartel, dan keputusan mereka merubah situasi saat itu menjadi mengerikan. Walaupun banyak yang mencurigai faksi El Sapo berada di balik pembunuhan itu, namun sampai saat ini hal tersebut belum terbukti secara pasti.
Seperti yang disebutkan, video tersebut dirilis pada sore hari tanggal 14 Agustus 2023. Video itu berdurasi 1 menit 35 detik. Video itu memiliki dua versi. Versi video yang didubbing dengan musik dan yang tanpa musik. Keduanya tidak berisi suara dari video sebenarnya. Namun versi yang didubbing dengan musik menggunakan lagu Dancing Queen dari ABBA. Video tersebut direkam pada malam hari di sebuah bangunan terbengkalai di tempat yang tampak seperti daerah pedesaan. Saya berasumsi bahwa itu adalah peternakan yang ditemukan polisi seperti yang disebutkan. Video tersebut juga memiliki teks yang ditumpangkan di atasnya yang bertuliskan Puro MZ saat baru diputar. Di dalam video, saya melihat bahwa tangan Jaime Martinez telah dilepaskan ikatannya, meskipun mulutnya masih disumpal. Di dalam video tersebut, ia memukul dan meratap pada temannya Roberto Olmeda. Dia menginjak dan memukulinya berulang kali saat dia tergeletak di tanah. Meskipun video itu tidak mengandung suara asli, saya dapat melihat betapa gemetar dan gelisahnya Jaime dalam memukuli temannya. Sulit untuk membedakannya karena cahaya gelap dari video dan sudut kamera. Tetapi tampaknya Jaime berusaha menghindari memukul kepala temannya. Setelah beberapa detik, saya melihat batu dilemparkan ke arah Jaime dari seseorang yang berdiri di belakang kamera. Sepertinya mereka menyuruh Jaime untuk mengambil batu dan memukul Roberto dengan itu. Dia mengikuti perintah Sicario. Dia mengambil batu itu dan berulang kali memukulinya dengan keras pada Roberto. Setelahnya, Jaime kemudian mengambil pisau dari lantai. Dia berlutut di samping temannya dan menikamnya. Saya dapat melihat Sicario yang marah lalu menembakkan senjata dan dia juga merekam kejadian tersebut. Sicario itu mengenakan pakaian serba hitam dan pakaiannya tidak mengandung petunjuk dari kelompok mana ia berasal. Perlu dicatat bahwa dua mayat lagi dapat dilihat dalam video. Sulit untuk memastikan bagaimana mereka dibunuh, tetapi ada banyak darah di sekitar mayat mereka. Tampaknya itu adalah tubuh Diego Lara dan Uriel Galvan. Saat video terus diputar, Roberto masih hidup dan sekali lagi tampak Jaime memotongnya dengan pisau. Sekitar masuk 1 menit di dalam video, si perekam kemudian berjalan mendekat untuk mendapatkan gambar yang lebih baik tentang apa yang terjadi. Itu menegaskan bahwa Jaime memang membunuh temannya Roberto dengan pisau. Dia menancapkan pisau ke sisi leher Roberto yang langsung menyebabkan genangan darah. Jaime tampaknya tidak memiliki banyak kekuatan karena lemparan batu sebelumnya dan ketakutan akan rasa bersalah dan penyesalan karena telah membunuh temannya. Dia menggunakan kedua tangan dan berat badannya untuk menancapkan pisau lebih dalam ke leher Roberto. Dia mendorong begitu keras hingga pisau setajam silet itu pun keluar dari sisi lain lehernya. Dia kemudian mengiris dengan gerakan ke atas yang memotong tenggorokan Roberto. Alih-alih menyayat tenggorokan seperti pemenggalan biasa, dia menusuknya dan kemudian menarik pisaunya ke atas dan mengiris Roberto. Pada dasarnya, lehernya dipenggal sebagian. Jaime lalu mendongak di depan kamera selama beberapa detik dengan rasa takut dan penyesalan di matanya. Dia kemudian melanjutkan untuk mengiris Roberto, mungkin mencoba untuk memotong tulang belakangnya, untuk memenggal kepalanya. Disitulah videonya berakhir. Tidak ada video yang benar-benar memperlihatkan kematian Jaime. Tapi saat mayatnya ditemukan, Jaime mengalami luka tembakan di bagian kepala dan dada. Yang pasti, kelima pemuda tersebut telah tewas. Saat menonton video itu, saya mulai bertanya-tanya, apakah para pemuda itu benar-benar menolak bekerja untuk kartel yang membawa saya kembali kepada El Sapo. Jika benar, maka situasi di Meksiko benar-benar menyedihkan. Jika mencari pekerjaan saja sangat berisiko tinggi, lantas apa yang harus dilakukan oleh masyarakat di sana?
Semoga kita dapat benar-benar menyadari betapa bersyukurnya kita tinggal di Indonesia. Tetaplah aman dan saya akan menemui kalian pada kesempatan berikutnya. Terima kasih sudah menonton.